Tidak ada lagi wujud yang lain selain pada diri aku itu. Kalau ada diri yang lain selain daripada diri aku, maka pahamilah, sadarilah bahwa yang wujud selain aku itu juga adalah bentuk lain daripada aku. Pandanglah bentuk lain daripada aku, itulah tajali-tajalinya aku. Kenyataan-kenyataan untuk memandang nyatanya aku. Bahasa kiasnya, kita ini ta'obahnya setetes dari sebuah lautan. Apa maknanya kita ini setetes dari sebuah lautan? Maknanya yang setetes dari sebuah lautan itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah bahagian tajalih nyatanya diri Allah itu. Di situ dijelaskan oleh Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni, ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada Allah, sedangkan alam dan orang beriman daripada diriku. Maka Nur Muhammad itulah yang dikatakan setetes dari sebuah lautan. Dari Nur Muhammad itu jadilah sekalian alam. Dari Nur Muhammad itu jadilah segala sesuatu. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya akan diri Allah. Kalau Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya diri Allah, kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah pada Nur Muhammad itu yang disebut namanya dengan insan. Insan itulah kesempurnaan tempat memandangnya aku yang sebenar-benarnya. Situ letaknya itu. Nggak ada di yang lain melainkan hanya dia semata-mata. Ini kalau udah duduk pemahamannya kita, ini yang disebut namanya amal ma'rifat. Amal ma'rifat diturunkan ke dalam bahasa hakikat adalah amal yang sudah menyaksikan Allah di atas segala-galanya. Makanya orang-orang arifin, orang-orang arif billah, orang-orang kasab selalu menjelaskan, la na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami menyaksikannya. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah sudah kami saksikan, barulah Tuhan itu kami ibadati. Barulah kami sembah. Tapi kalau belum disaksikan, kami tidak akan menyembahnya. Rupanya Tuhan yang disembah oleh Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang gaib. Bukan Tuhan yang batin. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar-benar wujud, yang benar-benar nyata, yang benar-benar terang, yang benar-benar zahir. Bukan Tuhan yang tidak jelas. Kalau kita sudah paham, Tuhan yang kita sembah itu yang benar-benar wujud, terang, zahir dan nyata, disitulah kita sadar dan mengerti diri kita inilah yang batin, diri kita inilah yang gaib, diri kita ini nggak pernah ada, yang wujud dan yang nyata hanya Allah itu. Ya, jadi jangan dipandang Allah itu gaib, jangan dipandang Allah itu batin. Kalau ada orang masih memandang Allah itu gaib dan batin, karena dia belum mengenal. Kenapa? Dalam pandangan hati dan akalnya Allah itu gaib dan batin, padahal yang gaib dan batin itu adalah dirinya. Cuma mereka tidak memahaminya. Tapi kalau mereka sudah memahami akan rasa dirinya tidak ada, disitulah dia sadar yang batin, yang gaib adalah aku, yang zahir dan yang nyata adalah Allah. Maka disitulah rahasianya, hanya Allah berdiri dengan sendirinya, hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain melainkan hanya dia. Ini yang kita itikadkan dalam satu kalimat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, ya,
bahwasanya Tuhanmu. Ketahuilah olehmu akan Tuhanmu, itu maknanya. Fa'lam annahu, maka ketahuilah olehmu akan Tuhanmu. Bagaimana cara mengetahui akan Tuhan? Dengan kuliman la ilaha illallah. Mengetahui Tuhan itu dengan kuliman la ilaha illallah. Bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui Allah itu dengan kuliman la ilaha illallah? Kuliman la ilaha illallah itu ada yang nafinya, ada yang isbatnya. La ilaha ini disebut namanya dengan nafi. Nafi itu mentiadakan. Sedangkan kalimah illallah ini disebut namanya isbat, tetap menyatakan yang tetap itu hanya Allah. Kalaulah mengetahui Allah yang kita imani itu dengan kalimah la ilaha illallah, ada yang nafi, ada yang isbat. Yang nafi adalah la ilaha illallah, itu adalah isbat. Pertanyaannya, mana yang kita nafikan dan mana yang kita isbatkan pada diri? Yang kita nafikan pada diri itu adalah tubuh dan nyawa, atau tubuh yang kasar dan tubuh yang halus. Itu yang dinafikan. Tidak ada tubuh yang kasar, tidak ada pula tubuh yang halus pada diri ini. Kalau sudah kita nafikan itu, lalu isbatkan. Mana yang diisbatkan pada diri? Illallah. Yang kita isbatkan pada diri, itulah yang dikatakan rahasia dan zat itu. Nih, yang kita isbatkan itu adalah rahasia dan zat. Melainkan yang sebenar-benar wujud dan yang nyata pada diri yang kasar dan diri yang halus itu tiada lain adalah Allah semata-mata. Kalau diperdalam maknanya, yang kita isbatkan itu tidak ada yang wujud pada kulit, pada daging, pada urat, pada tulang, pada hati, pada limpa, jantung, ruh dan sir, melainkan yang sebenar-benar wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabuh, ruh dan sir, hanya Allah semata-mata. Hanya Allah semata-mata.